Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Ulangi lagi, ulang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, hari ini ada yang mengucapkan berarti sehat semuanya ya. Ini memang musim-musimnya hujan, kadang ada hujan, kadang panas gitu kan. Jadi usahakan untuk selalu menjaga kesehatan biar tidak sakit. Ayo sebelum pembelajaran mari kita berdoa dulu. Yuk Mas Aga dipimpin dulu. Pokoknya untuk berdoa. Mulai. Betul saya Kak, doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat pagi Bu Meli. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mas. Satu, dua, tiga. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Mbak Inara. Selanjutnya kita ucapkan bunyi Pancasila. Bapak semua ya? Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan keadilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi Pancasila itu silakan setiap hari itu diucapkan, terus diamalkan juga nilai-nilainya. Karena Pancasila itu dasar negara Indonesia. Yuk, sebelum mulai pembelajaran, kita akan mendengar dulu. Semuanya berdiri. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dengarkan ucapan saya, bukan gerakan saya. Tangannya di atas. Putar, stop. Di atas. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Oh, masih ada yang muter-muter.
Berarti belum konsentrasi. Ulangi, dengarkan kata-kata saya. Jangan ikuti gerakannya. Putar, stop. Putar, stop. Pegang dahi. Dahinya mana dahinya? Dahinya mana? Dahi ini dahi. Berarti belum konsentrasi. Ulangi. Konsentrasi. Putar, stop, pegang telinga. Lasino masih salah. Ulangi lagi sampai tidak ada satupun yang salah. Berarti kalian belum konsentrasi kalau maksudnya salah. Putar, stop, pegang mana? Oke, lagi semuanya. Silakan jam itu berarti sudah konsentrasi semuanya. Hari ini pelajarannya apa? Pada bab sebelumnya kalian itu sudah belajar tentang makhluk hidup, perkembangbiakan makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup itu butuh berkembang biak, Mas Vino? Kenapa sih makhluk hidup itu butuh beranak atau punya keturunan? Kenapa? Kenapa butuh berkembang biak? Ada yang bisa jawab? Kenapa sih orang manusia, hewan, tumbuhan itu butuh berkembang biak? Kalau tidak ada orang atau hewan dunia sepi. Sepi, terus ada lagi apa? Sunyi, terus apa lagi kira-kira? Terus ada yang terus apa lagi? Akan punah. Terus cara makhluk hidup berkembang biak itu ada beberapa. Salah satunya berkembang biak. Melahirkan. Ada yang melahirkan, ada yang bertelur, ada yang betul. Jadi ada yang melahirkan, ada yang bertelur, dan ada yang bertelur dan melahirkan. Apakah ketika misalnya ayam itu bertelur, itu dia tidak akan, ayam kecil itu tidak akan besar-besar, tetap kecil itu aja ayam. Lama-kelamaan akan besar. Itu yang dinamakan tahapan pertumbuhan. Proses dari bayi itu tadi sampai nanti dari bayi itu tadi sampai nanti meninggal, itu yang dinamakan siklus hidup. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kita nanti akan belajar. Mas Jaka, kepalanya masuk lagi. Murid mampu menjelaskan pentingnya perkembangbiakan pada makhluk hidup. Jadi kalian nanti akan belajar tentang pentingnya berkembangbiakan. Terus yang kedua, kalian harus mengidentifikasi tahapan siklus pada makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah kalian nanti tahu tahapan siklus makhluk hidup. Oke? Siklus hidup makhluk hidup. Ini pelajaran kita hari ini ya. Apakah siklus itu? Siklus tidak tahu karena ini mungkin ada beberapa yang baru mendengar apa itu siklus. Kita akan cari dari pertanyaan ini. Kalian akan tahu apa itu siklus setelah menjawab pertanyaan ini. Coba Mas Arga, apa saja aktivitas kalian dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi? Bangun tidur, habis itu sholat, mandi, sekolah, main, sekolah lagi ya, sore lagi ya, sekolah ngaji ya, terus main, malam belajar malam, habis itu tidur. Apakah itu tuh hanya satu hari itu atau besok terulang kembali? Jadi besok akan mengalami bangun tidur lagi. Bisa tidak bangun tidur lagi? Kata-kata kan berarti kita akan
Itu tadi Mas Aga sudah menjelaskan salah satu contoh siklusnya. Contoh siklus sehari-harinya Mas Aga seperti itu. Siklus adalah peristiwa atau kegiatan yang terjadi berulang-ulang secara teratur. Paham tadi? Berarti dari bangun pagi, habis itu tadi subuhan, mandi, ya sekolah pagi, habis itu sekolah sore, sorenya main sebentar, terus belajar malam, makan malam, habis itu bangun. Itu kan kegiatan-kegiatan yang terjadi berulang-ulang terus. Itu yang dinamakan dengan siklus. Apakah makhluk hidup manusia, apalagi makhluk hidup itu? Hewan itu mengalami siklus seperti itu. Apakah ya makhluk tumbuhan, makhluk hidup, tumbuhan, manusia, hewan itu mengalami siklus itu? Iya, nanti kita akan belajar tentang hal itu. Contohnya ada dari sini. Apakah manusia ketika bayi itu langsung berjalan? Ketika bayi emang sudah bisa berjalan? Bisanya apa aja kalau? Masa baru bayi itu langsung beratang? Menangis. Pasti yang pertama kali itu bisa ngomong, benar. Bisa makan. Habis itu lama-kelamaan dia akan berjalan. Bisa kok mas, masa dia bisa pipis sampai anak bayi. Terus yang kedua, akan jadi apakah telur yang dirahim induknya? Menjadi anak Ayam. Berapa anak mengalami telur? 21 hari. Benar, 21 hari. Apakah ketika menetas ayam langsung besar? Dalam pembelajaran ini kalian akan kelompokkan menjadi 4 kelompok. Silahkan nanti bekerja sama dengan teman-temannya sama satu tim ya. Ini ada yang kelompoknya nanti 4, ada yang kelompoknya 5. Ini langsung aja ya, Ibu bagi. Mas, ini nanti langsung putar aja kursinya. Mas Rafa, nanti kamu ikut timnya Mas Bayu. Terus, Mbak, ini ikut. Yuk, silakan dimulai. Selamat datang Pak Detektif Cilik. Kalian di sini tugasnya sebagai detektif. Kalian akan Ibu Guru bagikan foto-foto atau gambar-gambar misterius. Silakan ini nanti kalian susun menjadi tahapan-tahapan dari siklus manusia, hewan, dan tumbuhan. Bu Guru berharap kalian bekerja sama dengan teman satu kelompoknya. Semuanya harus bekerja. Setelah itu, setelah dikerjakan, silakan gunting dan tempelkan di kertas ini. Nanti Bu Guru bagikan gunting dan lemnya. Paham tugasnya? Paham? Paham? Oke, nanti Bu Guru bimbing kalian setelah tugasnya. Ada pertanyaan? Oke.
Kertasnya yang ini. Sudah selesai semuanya. Sekarang selanjutnya adalah presentasi. Sebelum presentasi kita kita melakukan permainan dulu. Konsentrasi. Mulai. Ikuti perkataan guru. Punya ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ayam bebek. Ada berapakah ayam? Ada berapakah ayam? Ulangi perkataan. Cluenya adalah ikuti perkataan guru. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek. Ayam. Ada berapakah bebek? Pintar. Cluenya adalah kan tadi juga bilang ikuti perkataan saya. Jadi kalian itu tidak disuruh itu, tapi disuruh mengikuti apa yang saya omongkan. Oke, berarti kalian sudah konsentrasi, berarti sudah siap presentasi. Ketika Presentasi dimulai. ada yang maju ke depan, apa yang harus dilakukan? Yang lainnya mendengarkan. Maka yang lainnya silahkan kondisikan untuk mendengarkan, jangan ngomong sendiri atau nanti sendiri dengan temannya. Nanti bisa kalian perbaiki untuk kelompoknya masing-masing. Saya mulai dari yang pertama tadi sudah selesai, yaitu kelompok EVOS Bendo ini tadi. Beri tepuk tangan buat kelompok EVOS Bendo. Silakan Mas, maju. Kami kelompok EVOS akan menjalankan isu-isu. Ya, silakan mulai. Siapa yang mau duluan? Siklus hidup ayam. Silakan ngomong siklus hidup ayam. Telur. Sambil dibiarkan Mas gambarnya. Telur yang mana? Ayam dewasa. Jadi mulai dari Telur. Ayam anak. dan dewasa. Selanjutnya, nah, Mulai dari janin. tunjukin Mas, mana yang janin? Janin. Balita. Anak. Remaja. Dewasa. Orang tua. Orang tua. Terus selanjutnya siklus hidup Vero. Ini bertambah. Tumbuhan muda. Tumbuhan remaja. Tumbuhan dewasa. Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok EVOS. Dan tepuk tangan yang Kami dari kelompok Kopel. Kita akan menjelaskan siklus hidup. Yuk. Yuk, silakan mulai. Yang keras Mbak. Mbak, yang keras sedikit suaranya saya. Janin, bayi, balita, anak-anak, jadi dewasa, remaja, dan awal. Lansia, pintar. Lanjut. Siklus hidup. Ayam, telur, ayam dewasa. Good job. Next. Siklus hidup tumbuhan biji, menambah, tumbuhan muda, tumbuhan bunga, tumbuhan dewasa. Iya, betul. Good job. Beri tepuk tangan buat kelompok Tropel. Kami dari Grand Sekolah Akan akan menjelaskan
remaja, dewasa, nenek, Nenek atau lansia, siklus hidup ayam, siklus hidup terong, bibit, gambar, tanaman dewasa, tanaman terong, siklus hidup ayam, telur, menetas, anak ayam dewasa. Beri tepuk tangan kepada mama tadi. Geng sekolah. Kalian tadi sudah melaksanakan diskusi kelompoknya dan sudah presentasi di depan ya. Jadi kalian tadi sudah sedikit banyak tahu tentang apa itu siklus hidup apa tadi? Ayam. Manusia, Terong, tubuhnya terong, hewanya itu manusia. Mari sekarang kita lihat videonya terlebih dahulu. Ini kita akan melihat tentang siklus hidup dari tumbuhan. Terutama yang di sini adalah tumbuhan jagung. Nanti dari tumbuhan jagung ini nanti kalian bisa lihat benar nggak sih yang tadi dikerjakan sama teman-temannya. Perhatikan ya. Tumbuhan bagi kehidupan. Hidup ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah hidup berikut. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut ini adalah laporan pengamatan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sebuah bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala puting yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika randu jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian rambutnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan mulai lagi perkembangbiakan jagung. Jadi dari video ini tadi itu bermula dari itu tadi kan disuruh ke mana? Disuruh ke tengah neneknya, terus dia disuruh mengamati pembiakan jagung. Dimulai dari biji jagung. Habis itu biji jagungnya
dimakan manusia tadi namanya bijinya. Dan untuk dia ada terus jadinya, dia ditanam kembali. Itu adalah siklus dari ini berdasarkan video itu ini. Kemudian setelah yang kalian lakukan tadi, jadi apa sih siklus hidup itu? Dari semua yang sudah kalian lakukan, siklus hidup itu apa? Putaran yang terjadi berulang kali. Siklus itu putaran yang terjadi berulang kali. Itu tadi siklus. Kalau siklus hidup berarti putaran yang terjadi berulang kali yang terjadi pada makhluk hidup. Bermula dari lahir, habis itu Cebok. tumbuh, ini misalnya. Berarti siklus hidup pada makhluk hidup adalah urutan perubahan dalam diri makhluk hidup, mulai dari lahir, kemudian tumbuh, dewasa hingga mati. Kemudian berputar lagi, punya anak, melahirkan, habis itu tumbuh, jadi dewasa, kemudian hingga mati. Itu namanya siklus hidup. Kenapa sih siklus hidup itu penting? Gak tahu deh kan? Barangkali kenapa kok harus ada siklus hidup? Kalau nggak ada siklus hidup akan mati, akan selesai, maksudnya akan punah. Ya betul. Salah satunya adalah siklus hidup menunjukkan bahwa semua makhluk hidup itu mengalami perubahan. Jadi di siklus hidup kan kelihatan tadi ada yang bayi, nanti berubah jadi balita, terus anak-anak, terus tadi apa? Setelah anak remaja, terus Dewasa. terus lansia, meninggal. Dan itu akan berlanjut seperti itu terus. Jadi tahapan siklus hidup pada umumnya adalah lahir atau menetas. Ada yang melahirkan, ada yang menetas. Contoh hewan yang lahir atau contoh hewan yang melahirkan itu apa? Ya, unting. Kita itu melahirkan. Sapi. Ya. Yeah. Terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya dewasa, berkembang biak, kemudian akhirnya mati. Kapan? Pada tahap mana siklus berkembang biak ini? Siklus berkembang biak ini pada tahap apa? Tahap apa? Berkembang biak ini loh. Ini tuh terjadi ketika apa? Ketika berkembang biak itu ketika dewasa. Benar Mas Arga, betul. Jadi berkembang biak itu ketika sudah dewasa. Sama kayak tadi yang kalian lakukan itu sudah betul semuanya. Jadi bermula dari awalnya janin, kalau siklus hidup manusia itu, kemudian menjadi bayi, anak-anak, remaja, terus jadi apa? Dewasa, lansia, terus mati. Kalau hidup telur, mulai dari telur, anak ayam muda, atau ayam dewasa. Paham semuanya di siklus hidup ini tadi? Oke, kita semua. Setelah ini berarti tugas masing-masing dari kalian. Silakan pegang pensil. Kerjakan untuk silakan dikerjakan.
berkembang biak. Akan punah. Akan mati. Akan kiamat. Pintar. Berikutnya minggu depan silakan nanti kalian baca tentang perbedaan siklus hidup hewan. Oke? Oke semuanya? Paham semuanya? Tugas kalian, Mas Hafiza perhatikan, nanti tidak tahu tugasnya di rumah. Silakan buat clipping atau cerita atau cari berita di ini, cari video-video, lihat video-video ya. Lihat video di YouTube tentang satu adalah siklus hidup dari kupu-kupu tadi. Kemudian lihat juga siklus hidup katak. Kupu-kupu, katak, sama ayam. Lihat di video. Silakan tonton sama orang tua kalian. Minta ditemani orang tua kalian. Nanti itu sebagai bahan belajar kita minggu. Oke? Jadi nanti kalian nanti akan tahu perbedaan. Oh, hewan ini seperti apa, yang hewan ini apa, bagaimana siklus hidupnya. Paham semuanya? Silahkan setelah ini istirahat. Oke? Istirahat. Makan MBB-nya. Sudah. Guru tutup dulu pembelajaran hari ini. Nanti ketemu lagi ya istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.